Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sate Enak atau Saat Teduh Sejenak episode yang ke-10. Saudara, kali ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat pada Amos pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita kali ini bicara tentang lembu-lembu Basan. Jangan menjadi seperti lembu-lembu Basan. Bicara tentang lembu-lembu Basan, binatang peliharaan, kita tahu semua. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan lembu-lembu Basan, ini sebenarnya satu kiasan, satu penggambaran. Kita tahu daerah Basan, ya, satu daerah yang terkenal dengan lembu-lembu yang paling baik, yang paling tambun, yang selalu dipakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam Mazmur 22 ayat 13, Yehezkiel 39 ayat yang ke-18. Jangan seperti lembu-lembu Basan. Itu bicara tentang sikap seorang istri yang merupakan pejabat-pejabat pada waktu itu terhadap banyak orang yang ada di sekitar mereka. Sikap istri-istri yang hidup secara materialistik, hidup dalam kemewahan. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-19, Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemudian bicara tentang lembu-lembu Basan juga berarti menunjukkan bahwa perempuan-perempuan, khususnya istri-istri dari pemimpin-pemimpin umat Tuhan pada waktu itu, melakukan tindakan-tindakan kekerasan, ya, kekejian, penganiayaan terhadap umat Tuhan yang berasal dari golongan yang lemah, dari mereka yang miskin, orang-orang kecil. Kemudian yang ketiga, bicara tentang lembu-lembu Basan berarti sikap dari perempuan-perempuan atau istri-istri pemimpin-pemimpin umat Tuhan pada waktu itu, sikap mereka yang tidak pantas terhadap suami-suami mereka. Dalam pembacaan tadi kita mendengar istilah tuan-tuan. Tetapi sesungguhnya ini satu istilah yang ironis. Pertanyaannya, siapa yang menjadi tuan yang sesungguhnya? Karena dalam pembacaan ini kita melihat dikatakan, ya, di dalam ayat yang pertama, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Artinya, yang memegang kendali atau yang menguasai kehidupan rumah tangga atau keluarga para pemimpin pada waktu itu adalah ibu-ibu atau perempuan-perempuan. Sehingga perempuan-perempuan ini justru mempengaruhi suami-suami mereka yang notabene adalah para pemimpin untuk hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian, apa akibatnya saudara? Karena sikap perempuan-perempuan Basan yang digelari sebagai lembu-lembu Basan ini, maka kita lihat di dalam ayat yang kedua dan ketiga, penghukuman Tuhan. Di situ dikatakan Tuhan telah bersumpah demi kekudusannya. Biasanya kalau seseorang bersumpah, seseorang itu akan bersumpah demi satu pribadi yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Tetapi di sini dikatakan Tuhan bersumpah demi dirinya, demi kekudusannya. Ini ingin menekankan bahwa apa yang ingin dia katakan adalah satu kebenaran yang
pasti akan terjadi. Tentu kita bertanya, mengapa Tuhan bersumpah demi diri dan kekudusannya? Karena perbuatan lembu-lembu basan, perempuan-perempuan yang disebut dengan lembu-lembu basan, yang sudah melampaui apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kita lihat di dalam pembacaan ini, inilah yang mendorong Tuhan bersumpah demi dirinya, demi kekudusannya. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, di sana kita lihat penghukuman Tuhan yang mencakup seluruh aspek hidup umat Tuhan, khususnya perempuan-perempuan yang disebut dengan lembu basan. Dikatakan yang pertama, mereka akan diangkat dengan kait. Ya. Kemudian yang tersisa akan ditarik dengan kail-kail ikan. Ini mau menggambarkan saudara bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan, perempuan-perempuan yang berkuasa, yang hidup dalam materialistik, yang menindas umat Tuhan, yang menindas orang-orang kecil yang lemah itu sesungguhnya tidak lebih daripada ikan-ikan yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan, ya, mereka akan diangkat dengan kait. Yang mencoba menyembunyikan diri akan ditarik dengan kail-kail ikan. Ini yang pertama yang kita lihat. Sehingga ini satu penghukuman yang luar biasa. Kemudian yang kedua, tembok-tembok kota akan dihancurkan. Apa maksudnya? Tembok-tembok kota sebagai gambaran benteng yang melindungi hidup umat Tuhan pada waktu itu. Tapi ketika itu dihancurkan, maka tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Saudara, tidak ada tempat berlindung dari penghukuman Tuhan. Yang ketiga, mereka akan dibuang ke kota Hermon. Mereka akan dibuang ke kota bangsa-bangsa asing dan mereka akan diperbudak. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, sesuai dengan tema jangan seperti lembu-lembu basan, ini menjadi peringatan kepada kita. Engkau yang memiliki status sebagai istri, sebagai ibu, jangan menjadi seperti lembu-lembu basan. Artinya, kita tidak boleh memperlakukan siapa saja. Apakah itu suami, apakah itu anak-anak, apakah itu orang lain, dengan menindas, dengan memeras, dengan melakukan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi juga bicara kepada suami-suami yang seharusnya menjadi kepala. Dikatakan, kasihilah istrimu sebagaimana Tuhan mengasihi. Nah, kita lihat di dalam pembacaan ini, bukan berarti sebagai suami kemudian kita akhirnya menjadi orang yang terpengaruh dan melakukan dosa. Kemudian yang ketiga bagi kita semua, kita ingat nasihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan seperti lembu-lembu basan. Berarti kita harus hidup mengasihi orang lain. Kiranya video singkat ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.